Selamat datang. Pembahasan kita kali ini adalah seputar kuku. Bisa dibilang kuku juga memiliki fungsi yang penting loh. Walaupun ukurannya kecil, tapi bisa kita lihat sepanjang waktu. Tanpa kita sadari, kuku memiliki peranan dalam melindungi ujung jari dari virus dan bakteri penyebab penyakit. Lalu bentuk kuku yang keras karena dibentuk oleh protein yang bernama keratin bisa untuk menggaruk atau memegang benda kecil, atau bisa juga memisahkan sesuatu pada benda. Pada manusia umumnya kuku jari telunjuk tumbuh lebih cepat daripada kuku jari kelingking. Kuku tangan bertumbuh dengan kecepatan rata-rata 3,5 mm dalam 1 bulan. Sedangkan kuku kaki tumbuh kira-kira setengah lebih lambat, yaitu 1,6 mm dalam 1 bulan. Sebenarnya tingkat pertumbuhan kuku ini bergantung pada usia, jenis kelamin, musim, tingkat olahraga, pola makan, dan faktor keturunan. Nah, perawatan kuku juga dirasa penting loh dengan melakukan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa makan makanan sehat seperti telur, ikan, daging, biji-bijian, kacang-kacangan, salmon, dan ubi jalar. Yang kedua, jagalah kuku tetap kering dan bersih karena kuku yang basah dan kotor dapat menjadi sumber kuman dan berpengaruh pada kesehatan tubuh dan pastinya mengganggu penampilan serta aktivitas kita saat kuku bermasalah. Ketiga, dari kebiasaan mencabut atau memotong kutikula atau kulit mati di sekitar kuku karena sebenarnya kutikula ini memiliki manfaat membantu menjaga kelembapan kuku dan menghindarkan kuku dari kuman. Yang keempat, hindari kebiasaan menggigit-gigit kuku karena hal ini bisa menyebabkan infeksi kulit. Yang kelima, sebaiknya kita perlu memotong kuku 2 minggu sekali dengan menyisakan bagian putih kuku sekitar 1-2 mm karena kuku yang panjang memiliki resiko membuat cakaran yang mengakibatkan luka atau bisa juga kuku patah saat terantuk benda. Tentu saja saat kita memotong kuku, kita memerlukan suatu alat yaitu gunting kuku. Mau tahu nggak kalian bahwa gunting kuku yang berbentuk rahang atau tang itu baru diciptakan pada abad ke-20. Lalu bagaimana dengan zaman nenek moyang dulu? Ternyata manusia zaman bahula atau manusia purba tidak membutuhkan alat pemotong kuku karena aktivitas harian mereka seperti menggali umbi-umbian dari tanah, menajamkan tombak, maupun menyalakan api, semuanya dilakukan dengan tangan. Sehingga secara alami akan aus, terkikis, dan terkelupas, sehingga tidak tumbuh panjang. Kemudian bertahun-tahun ke depan ditemukan pisau cukur dan pemotong kuku dengan pegangan tulang di makam budaya Hallstatt di Eropa. Diperkirakan alat ini digunakan sekitar abad ke-6-8 sebelum Masehi. Seiring waktu, barulah pada tahun 1875 oleh Valentine Fogarty dari Inggris menciptakan gunting kuku yang berbentuk rahang atau tang. Pada tahun 1896 muncul gunting kuku pertama dengan merek Gem oleh perusahaan H.C. Cook Company. Kemudian pada tahun 1947, pemilik perusahaan W.E. Bassett Company kembali mengembangkan gunting kuku dengan merek Trim. Untuk gunting kuku inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Sebenarnya kedua produk ini terlihat mirip. Hanya saja bedanya terletak pada penambahan 2 buah kancing di dekat kedua rahang dengan tujuan untuk mencegah pergerakan hanya pada satu sisi rahang. Hal berikutnya yang berhubungan dengan kuku umumnya sih dilakukan oleh para wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh para pria, yaitu melakukan perawatan pada kuku. Biasanya saat kita ke salon untuk rangkaian perawatan, membersihkan dan mempercantik kuku disebut manicure atau pedicure. Manicure dilakukan pada jari tangan, sedangkan pedicure dilakukan pada jari kaki. Untuk penyebutan berikutnya aku singkat dengan mani-pedi aja ya untuk manicure dan pedicure. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata mani-pedi ini diperkirakan awalnya berasal dari istana kerajaan Firaun di Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya ukiran relief dari tahun 2400 sebelum Masehi di pintu masuk
makam seorang tabib yang bernama Eng Mahor. Ukiran relief itu menggambarkan pria dan wanita bangsawan yang melakukan perawatan kecantikan seperti mani-pedi. Selain di Mesir kuno, Babylon kuno menciptakan peralatan terbuat dari emas padat khusus untuk mani-pedi. Pada tahun 1878, Mary Acup resmi membuka salon manicure pertama di Amerika Serikat dengan nama Mrs. Price Manicure setelah ia mempelajari seni manicure di Perancis. Dan ia juga menciptakan papan emory alias penyangga kuku. Akhir Perang Dunia II, Revlon menjadi salah satu perusahaan kecantikan pertama yang membuat alat khusus untuk mani-pedi dan digunakan hingga saat ini, serta perusahaan ini masih eksis hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan kutek? Kutek adalah pernis atau cat yang digunakan pada kuku tangan atau kuku kaki manusia dengan tujuan menghias, memperindah, dan melindungi lempeng kuku. Diduga orang yang menerapkan pewarnaan kuku berasal dari India pada zaman perunggu dengan menggunakan tanaman pacar. Di Indonesia zaman dulu juga pernah menggunakan tanaman pacar ini untuk mewarnai kuku. Penggunaan tanaman ini menghasilkan satu warna saja seperti warna oranye. Kemudian tren mewarnai kuku ini sampai di Tiongkok ditelusuri sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi pada masa dinasti Zhou, keluarga kerajaan mewarnai kuku mereka dengan warna emas dan perak. Dan juga bangsawan Cina memanjangkan kuku dengan menghiasnya dengan permata. Hal ini menandakan status mereka yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan berat. Pada era ini di Cina, kutek umumnya terbuat dari campuran lilin lebah, putih telur, gelatin, pewarna sayur, dan getah Arab atau getah dari pohon akasia dan tawas. Kemudian diwarnai dengan kelopak bunga atau debu emas atau perak. Namun penggunaan emas dan perak hanya diperuntukkan bagi kelas kerajaan aja. Dan bagi rakyat yang ketahuan menggunakan warna yang sama dengan bangsawan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Sekitar waktu yang sama di Babilonia, para prajurit mewarnai kuku mereka dengan bubuk kol atau bubuk halus sulfida. Prajurit kelas tinggi menggunakan kol hitam, sedangkan prajurit kelas rendah menggunakan kol hijau. Tujuan hal ini dilakukan karena mereka memiliki keyakinan bahwa warna kuku memberi rasa takut kepada lawannya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologis berupa satu set peralatan manicure berwarna emas di Babilonia Selatan pada 200 sebelum Masehi sebagai bagian peralatan tempur. Perawatan kuku juga ditemukan pada suku Inca di Amerika sebelum bertempur. Selain itu, suku Inca juga yang pertama kali mempopulerkan konsep seni mengecat kuku dengan gambar seekor elang sebagai lambang suku Inca. Di Mesir kuno, masyarakat kelas bawah memakai warna pucat, sedangkan masyarakat kelas atas menggunakan warna merah sebagai simbol kekuasaan atau simbol status kerajaan. Pada pergantian abad ke-9, kuku yang dicat merah disemprot dengan minyak wangi, kemudian dipoles atau digosok. Memasuki abad ke-20, kira-kira di era Victoria, orang-orang mulai menambahkan kutek model tempel, krim atau bubuk berwarna, dan vernis pening ke kuku sehingga tampak mengkilap. Pada tahun 1920-an, cat otomotif ditemukan. Hal itu membuat Michel Maynard dari Prancis mengadaptasi formula untuk membuat pelapis mengkilap pada kutek. Kemudian saat diketahui oleh Charles Revson, segera mengajak saudaranya Joseph meluncurkan perusahaan yang dinamakan Revlon dengan enamel kuku berwarna pertama pada tahun 1932. Setelah itu muncul perusahaan kecantikan yang terkenal lainnya seperti Jeff Pink, pendiri Orly, yaitu perusahaan perlengkapan manicure, lalu disambung dengan A.C. Weingarten, mendirikan perusahaan kutek dan kosmetik terbesar di Amerika Serikat yang dikenal A.C. Cosmetics pada tahun 1983. Selain kutek, ada pula penggunaan kuku palsu yang cukup populer di dunia fashion.
Kuku palsu akrilik ini dibuat pertama oleh Frederick Slack, yaitu seorang dokter gigi Amerika Serikat yang merusak kukunya saat bekerja di tahun 1957. Lalu ia menggunakan aluminium foil dan akrilik gigi untuk membuat kuku palsu yang terlihat sama dengan kuku asli. Demikian juga dilakukan oleh Maxwell Lab, seorang dokter gigi juga menggunakan kuku palsu akrilik pada pasiennya yang suka menggigiti kuku. Dan di zaman kita sekarang, kutek semakin berkembang. Bahkan sudah banyak banget seni populer menghias kuku, sehingga banyak juga yang berbagi karya seni itu di media sosial. Baik, cukup sekian dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.